Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Dia, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, Institut Umul-Qura Al-Islami Bogor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling multikultural. Manusia tumbuh dan berkembang dipengaruhi dengan berbagai faktor di belakangnya. Nah, salah satunya yaitu budaya. Individu hidup berkelompok dan mempunyai tujuan. Salah satunya yaitu disebut masyarakat, yang dimana setiap kelompok masyarakat memiliki dua tata cara atau kebiasaan. Secara individual, manusia memiliki kompetensi di dalam dirinya, di mana mereka dapat menciptakan hal-hal yang baru di dalam kelompok mereka masing-masing. Nah, mereka ini selalu ingin dapat berguna bagi masyarakat yang lain. Di sini dikatakan bahwa selama ini ada suatu kepercayaan yang mana telah dipercaya bertahun-tahun antara konselor dan klien memiliki kepercayaan yang begitu baik. Memberikan empati kepada klien adalah salah satu kunci untuk membangun hubungan konseling yang efektif. Nah, keefektifan konseling bergantung pada banyak faktor. Tapi salah satunya yang terpenting di sini adalah relasi antara satu dengan yang lainnya. Saling mengerti antara konselor dan klien itu hal terpenting. Juga konselor harus peka terhadap klien. Kemana nih pekanya? Ke latar belakangnya atau kebutuhan khususnya, karena jika tidak, mereka dapat salah memahami dan membuat klien frustasi, bahkan dapat menyakiti klien. Maka dari itu harus memahami latar belakang atau budaya atau kebutuhan khususnya klien tersebut. Di negara Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural. Kenapa? Karena keragaman yang dimiliki Indonesia di satu sisi adalah merupakan anugerah yang sangat berharga dan harus dilestarikan. Tetapi nih, keragaman ini di sisi lain diakui atau tidak adalah sebuah tantangan, karena di dalamnya menimbulkan berbagai persoalan. Nah, seperti kolusi sesama etnis, nepotisme, kemiskinan, perusakan lingkungan, separatisme, dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah akan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penting adanya kesadaran tentang multikultural. Untuk memahami nilai-nilai dan budaya kita harus memahami terlebih dahulu nih sejarah budaya yang ada di negara kita ini. Jadi sebagai seorang konselor, kita perlu memahami terlebih dahulu klien kita ini persepsi pengalaman individual yang mereka alami dalam hidupnya seperti apa dan bagaimana. Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Mas Surya mengatakan di sini bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata juga mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Istilah multikulturalisme berhubungan dengan masyarakat yang berisi dengan beberapa budaya. Istilah ini digunakan dalam dua arti yang sangat luas, apa saja, baik secara deskriptif atau normatif. Sebagai istilah deskriptif biasanya mengacu pada fakta sederhana terkait dengan keberagaman budaya yang diterapkan pada demokratif pada tempat tertentu. Pada tingkat organisasi, misalnya sekolah, bisnis, lingkungan kota, atau bangsa. Dan secara normatif, multikulturalisme adalah merasa nyaman dengan jalinan yang kaya aspek-aspek kehidupan manusia dan keinginan individu-individu untuk mengapresiasikan identitas dengan cara yang mereka inginkan. Jadi, dari berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan, kita dapat simpulkan di sini bahwa multikulturalisme yaitu sebuah pandangan yang mengakui adanya perbedaan kelompok
juga memperkecil stereotip dalam kelompok serta melihat dunia dengan berbagai aneka ragam budaya yang menciptakan masyarakat sehingga menjadi sebuah keunikan dan kekayaan bagi seluruh individu. Dengan adanya keberagaman budaya dalam masyarakat merupakan realitas hidup yang tak dapat dihindari. Kenapa? Karena globalisasi atau sisi dapat melahirkan budaya universal atau global. Namun di sisi lain yang mendorong setiap sisi kelompok untuk berjuang meneguhkan identitas budaya sehingga keberagaman budaya semakin berkembang. Selanjutnya itu tujuan konseling multikultural. Yang pertama di sini ada untuk membantu klien agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk memberdayakan diri secara optimal. Yang kedua, yaitu membantu klien multikultural agar mampu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya dengan mengadakan penyesuaian diri serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan kebudayaannya. Ketiga, yaitu membantu klien agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. 4. Memperkenalkan dan mempelajari kepada klien tentang akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan revisi dalam membuat perencanaan, pilihan, hidup ke depan yang lebih baik. Kesimpulannya adalah Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia ini, untuk membantu klien dalam memahami nilai-nilai budaya lain agar dijadikan perubahan dalam membuat perencanaan atau pilihan keputusan hidup ke depannya yang lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam proses konseling multikultural adalah terkait kurangnya pemahaman konselor terhadap nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang dibawa oleh klien dalam proses konseling, sehingga yang menjadi tujuan konseling multikultural akan semakin sulit. Oleh karena itu, konselor profesional harus mampu mempersiapkan wawasan dan pengetahuan tentang berbagai macam kebudayaan yang ada, sehingga pada proses konseling, konselor siap menjadi tenaga ahli yang profesional dalam konseling. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.